Aca. Waalaikumsalam Pak Ula. Udah jalan Pak. Saya suruh bergabung dengan podcast itu. Betul. Saya jalan-jalan pulang ke rumah. Siap. Assalamualaikum, Pak Munafir Arifudin sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih nih atas waktu Pak dalam kegiatan inspirasi modul Nusantara ini, di mana kegiatan ini adalah kegiatan bentuk bentuk kegiatan perkuliahan model baru PAPI dari Kementerian Kemendikbudristek, di mana mahasiswa sudah bisa mengambil mata kuliah di di perguruan tinggi lain dan merekognisi mata kuliahnya. Salah satunya ini adalah kegiatan pertukaran mahasiswa modul Nusantara, inspirasi ketiga, di mana inspirasi pertama kami menghadirkan Fadli Arifudin atau Fadli Padi, kemudian inspirasi kedua menghadirkan Fauzi Andiwawa atau Bang Uci, yang ketiga adalah Pak Abdi. Jadi nanti kegiatannya ini hanya kegiatan menceritakan apa yang dapat dijadikan inspirasi pada teman-teman mahasiswa dari seluruh Nusantara ini, Pak Abdi. Baik. Itu. Mungkin untuk mempersingkat waktu saya persilakan Ibu Fatima untuk memutarkan profil. Saya minta izin putar profil dulu. Silakan. Ya. Terima kasih banyak Pak. Ya. Oke, yang terhormat Bapak Narasumber, Bapak Munafir Arifudin, saya juga ini lihat ada Ibu Fatima selaku dosen pembimbing lain dan Bapak Amirullah, selamat bergabung. Kemudian adik-adik yang lain. Untuk mempersingkat waktu, saya mungkin meminta kesediaan Bapak Munafri untuk menceritakan sedikit pengalaman terkait hal-hal yang dapat menjadi inspirasi dengan tema kita itu membangun olahraga menuai prestasi. Silakan waktu dan tempat Pak Abdi. Baik, terima kasih Pak. Saya biasa panggil Pak Aca. Ini sahabat saya dari kita masih kecil, akhirnya menjadi senior kita di fakultas, dan alhamdulillah hari ini kita bisa dipertemukan dalam forum yang sangat baik. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangan yang disampaikan kepada saya, dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dengan para dosen pembimbing, ada Ibu Fatima tadi yang disampaikan, ada beberapa mahasiswa lain, dan menurut saya ini adalah sebuah langkah yang sangat baik yang dilakukan oleh kementerian, bahwa mahasiswa dari satu universitas
bisa mengambil mata kuliah di universitas yang lain. Ini menurut saya hal yang sangat baik dan sangat positif untuk tetap bisa dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mungkin akan memperkenalkan diri. Nama saya Munafri Arifudin. Menit ngomong itu pun kalau kuat 2 menit. Sekarang saya sekarang saya sangat aktif sebagai direktur utama di dalam sebuah perusahaan yang mungkin tidak lazim, yaitu perusahaan sepak bola, di mana kita adalah salah satu kontestan dari 18 kontestan di Liga Indonesia atau Liga 1 yang merupakan kasta tertinggi persepak bolaan di Indonesia. Ada beberapa hal yang sebenarnya ingin saya sampaikan dan mudah-mudahan waktunya cukup untuk menyampaikan ini, karena kita bicara hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu banyak orang yang mau berkecimpung di dalam dunia ini, karena kalau dianggap bisnis ini belum memberikan sebuah keuntungan seperti apa yang diharapkan, tetapi kalau dibilang cuma olahraga, kita berada di dalam sebuah institusi yang namanya perusahaan atau perseroan yang diatur oleh Undang-Undang Perseroan. Nah, inilah yang menjadi hal yang sangat-sangat yang menarik yang akan kita bicarakan. Kalau hari ini kita berbicara seperti apa prestasi olahraga, nah yang paling mendasar adalah begitu pentingnya olahraga hadir di negara kita. Bayangkan bendera negara kita dan lagu kebangsaan kita bisa berkibar dan dikumandangkan di negara lain, itu hanya 2. Yang paling pertama, hadirnya kepala negara di dalam wilayah itu, dan yang kedua, adanya prestasi yang disumbangkan dalam sebuah kontestasi yang melibatkan beberapa negara, seperti Olimpiade, SEA Games, dan sebagainya. Nah, saya memulai ini karena memang dari awal saya sangat cinta mengikuti yang namanya berita-berita olahraga atau perkembangan-perkembangan olahraga. Dari zaman dulu masih sekolah, awal-awal belajar baca koran dan sebagainya, itu kalau kita zaman dulu langganan koran, yang kita harus cari, lihat halaman depannya, langsung cari halaman olahraganya. Ketika mencari halaman olahraganya, kita udah bisa melihat. Dulu tidak seperti sekarang ini bahwa akses internet begitu mudah, kita cuma menggunakan gadget ataupun perangkat-perangkat lain untuk mendapatkan informasi begitu gampang. Tapi dulu ya informasinya sangat terbatas, cuman melalui media konvensional seperti televisi, koran, tabloid, majalah, dan sebagainya. Nah, ini berkembang sampai di Kota Makassar ini memang sangat fanatik terhadap yang namanya klub sepak bola, dan semua orang ingin terlibat di dalam kegiatan itu. Dulu di Makassar ini masih berbentuk liga perserikatan. Kita melihat masih ada klub-klub yang mewakili entitas daerah seperti PSM di Makassar, Persija di Jakarta, Persib di Bandung, PSIS di Semarang, PSMS Medan di Sumatera Utara, dan sebagainya. Nah, dalam perkembangannya ini terus bergulir dan akhirnya menuju ke era sepak bola modern, di mana sepak bola dijadikan sebuah perusahaan yang dikelola secara perusahaan, dan ya alhamdulillah PSM juga bertransformasi mulai dari klub perserikatan
dan akhirnya menjadi salah satu klub profesional sepak bola yang ada di Indonesia ini. Ini tidak proses perjalanannya inilah yang memberikan begitu banyak pengalaman-pengalaman baik. Di dalam perjalanannya inilah memberikan begitu banyak pengalaman-pengalaman seperti apa sebenarnya kita harus berada di dalam sebuah sistem yang berada di dalam posisi transisi. Artinya apa? Artinya ketika kita berada dalam transisi dari sepak bola yang selama ini di dalam lingkup perserikatan yang seluruh pembiayaannya hampir didapatkan dari sumbangsi pemerintah menjadi ke sebuah klub profesional yang harus mencari uang sendiri, harus bisa menafkahi dirinya sendiri. Nah, di dalam proses inilah memang dibutuhkan kemampuan manajerial yang baik. Dibutuhkan yang namanya konektivitas yang baik. Dibutuhkan yang namanya kemampuan untuk mengelola sumber-sumber atau melihat dari aspek-aspek mana sehingga klub ini bisa mendapatkan income. Bukan cuma di situ, tetapi kita juga harus melihat seperti apa klub ini bisa memberikan prestasi. Kenapa? Karena ini sangat erat hubungannya ketika kita bicara prestasi dan kita bicara masalah income. Karena kita sudah di dalam dunia usaha. Kalau prestasinya moncer, pastilah pastilah sponsor atau kemungkinan income yang datang itu bisa lebih besar dan lebih banyak. Tetapi kalau prestasinya menurun, ini juga akan sangat terganggu. Untuk itu, di dalam posisi seperti ini, sebagai manajemen, kita harus mampu untuk menjaga stabilitas atau balancing di antara ini. Nah, di dalam proses yang berjalan sekarang ini, akhirnya kita dipaksa, sebagai manajemen dipaksa untuk melakukan sebuah terobosan-terobosan baru untuk bisa mempertahankan prestasi dan menjaga konsistensi income ini sehingga perusahaan ini tidak mengalami kerugian yang besar. Artinya di dalam bukunya ini tidak minus. Nah, walaupun sekarang ini yang lagi seperti yang saya sampaikan dari awal bahwa dunia sepak bola di Indonesia ini adalah masa transisi. Kita baru menuju ke masa di mana kita akan masuk ke dalam industri, tapi dalam proses transisinya ini kita belum berada di dalam industri yang sebenar-benarnya. Seperti di liga-liga Eropa yang sudah mampu memberikan mampu memberikan tontonan yang sangat luar biasa yang ditunggu seluruh dunia, dan ini merupakan sebuah bentuk bisnis yang sangat-sangat kuat hari ini. Di Indonesia ini memang sudah menjadi magnet, tapi masih di dalam lingkungan Indonesia secara nasional. Dan kita harapkan kalau liga ini bisa berjalan dengan baik, atau kalau liga ini bisa berjalan dengan maksimal, tidak menutup kemungkinan daya tarik liga ini akan jauh lebih besar dan jauh lebih berkembang lagi. Saya mulai mengenal sepak bola ini awalnya suka datang nonton di stadion, menyimpan uang, menyisihkanlah uang untuk datang ke stadion, untuk membeli tiket dan sebagainya. Walaupun kadang-kadang kita juga tergiur dengan masuk ke stadion melalui jalan-jalan yang kurang baik, contohnya dengan manjat dan sebagainya, dengan segala macam konsekuensi atau resiko yang harus kita tanggung sebagai anak muda yang cinta PSM. Ya, inilah yang bisa kita lakukan, karena begitu sayang uang yang kita pegang ini untuk mau membeli tiket, sementara kita melihat di depan mata kita ada orang yang bisa masuk tanpa mengeluarkan uang, tetapi ya itu tadi, harus menanggung resiko. Sebagai penonton, ya tentu kita punya impian-impian bahwa waduh, kalau saya jadi pemain akan seperti ini,
kalau kita bisa berada di dalam tim ini, kita akan melakukan seperti ini. Ya, dan alhamdulillah karena saya tidak bisa menjadi pemain sepak bolanya, ya saya melihat ke sebuah sisi yang berbeda bahwa saya harus bisa masuk di dalam manajemen ini. Saya sangat suka dengan apa yang terjadi di dalam dunia sepak bola. Dunia sepak bola itu adalah dunia yang sangat unik. Coba kalau kita bicara masalah manajemen tim, itu tidak ada contoh-contoh lain selain contoh-contoh yang diperlihatkan oleh sepak bola. Bagaimana di dalam lapangan 11 orang menjadi satu tim yang sangat kuat. Ini yang kelihatan. Tim ini yang kelihatan. Tim inilah yang menjadi front row-nya. Tim inilah yang menjadi ujung tombaknya. Tetapi untuk membentuk 11 yang kuat ini, di belakang ini ada tim lagi. Tim lagi yang mampu menciptakan 11 tim yang kita selalu lihat di dalam lapangan. Tim yang berada di belakang inilah yang memang dari awal menjadi cita-cita saya, bahwa saya karena tidak bisa berada di 11 ini, saya harus main di belakang untuk bisa menciptakan yang 11 pemain yang ada di depan ini. Nah, dan akhirnya dalam satu kepengurusan saya dilibatkan menjadi salah satu panitia atau ya benar panitia atau pengurus. Kalau nggak salah itu di sekitar tahun 2005 saya masuk menjadi salah satu pengurus dan alhamdulillah pada saat itu saya didaulat untuk menjadi MC di setiap pertandingan. Disitulah mulai saya mencoba untuk mengenal lebih dekat seperti apa manajemen sistem pengelolaan sepak bola yang ada pada saat itu. Walaupun pada saat itu sistem pengelolaan sepak bola masih benar-benar menggunakan atau disupport dengan sistem penggunaan anggaran yang didapatkan dari pemerintah daerah. 2-3 tahun saya bergelut di dalam dunia itu, dan setelah 3 tahun itu saya mendapatkan pekerjaan di luar dunia sepak bola dan akhirnya saya meninggalkan, tetapi untuk membaca informasi-informasi tentang sepak bola itu terus tidak pernah saya luput. Sampai hari ini pun saya tetap mengikuti perkembangan seperti apa dunia sepak bola baik lokal maupun perkembangan secara nasional. Nanti di tahun 2016 pada saat rapat umum pemegang saham PSM sudah menjadi sebuah perusahaan, dilakukanlah rapat umum pemegang saham, dan akhirnya saya ditunjuk untuk menjadi CEO dari PSM Makassar dari tahun 2016. Tahun 2016 itu Indonesia lagi berada di dalam hukuman FIFA. Di-ban oleh FIFA, tidak bisa mengikuti, tidak bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sepak bola yang resmi atau di bawah lisensi FIFA sebagai asosiasi sepak bola atau federasi sepak bola induk federasi sepak bola dunia. Dan tahun 2016 itu kami coba untuk menjalankan karena pada saat itu juga sudah ada proses untuk mengembalikan PSSI untuk mengeluarkan hukuman itu, dan akhirnya tahun 2016 pertama kali saya memegang yang namanya tim sepak bola ini. Saya benar-benar baru melihat, baru merasakan seperti yang saya cita-citakan dari awal. Karena saya tidak bisa menjadi pemain sepak bola, saya mau menjadi orang yang berada di belakang 11 orang yang selalu diperlihatkan atau selalu menjadi baris terdepan peta sepak bola. Dan pada tahun 2016 itu yang paling pertama saya lakukan adalah saya merubah logo dari PSM Makassar. Mulai saya merubah logo itu supaya apa? Memperlihatkan tampilan. Ini yang paling penting. Kita membangun sebuah brandnya dulu. Supaya paradigma lama terhadap sepak bola terutama PSM ini kita ganti paradigmanya. Tetapi semangat dan konsistensi serta dukungan dari supporter nggak boleh kita ganggu. Tetapi kita ganti dulu tampilannya untuk menjadi sebuah klub profesional yang terbuka.
terbuka terhadap saran-saran, terbuka terhadap kemungkinan ada tambahan modal dari luar dan sebagainya. Ini kita buka. Akhirnya saya mengganti logo itu. Dan mulai tahun 2016, PSM sudah menggunakan logo baru. Dan mulai saat itu saya mencoba untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau pembenahan-pembenahan dasar untuk bisa menjadi sebuah perusahaan yang lebih profesional lagi. Nah, di tahun 2016 itulah saya mengganti pemain atau mendatangkan salah satu pemain pelatih asing untuk membentuk fondasi tim. Nah, karena saya baru di dalam situ dan ini juga pertandingan masih adalah pertandingan yang sifatnya bukan kalah FIFA, tapi turnamen panjang yang dilakukan federasi secara lokal atau secara nasional, akhirnya kesan pertama saya memimpin klub ini, saya kalah 3 kali berturut-turut tuh di Kota Makassar, dan itu tidak pernah terjadi. Kita kalah di zaman saya baru itu terjadi, dan walhasil ya saya didemo oleh kelompok supporter. Saya didemo habis-habisan sama kelompok supporter, bahkan disuruh mundur. Tapi pada saat itu saya membangun komitmen sama mereka. Saya samperin, saya berdialog, saya berdiskusi. Saya bilang sama mereka, kasih saya kesempatan 1 kali lagi. Kalau saya masih dikala sama dengan kegiatan yang terjadi tahun ini, jangan disuruh mundur. Saya akan mundur sendiri dari PSM ini. Akhirnya setelah kita melakukan perombakan sedikit demi sedikit, pada saat itu setelah hasil demo itu, 2 pertandingan setelah demo itu, kami menjadi satu-satunya tim yang tidak terkalahkan dalam 11 pertandingan. Dan kita sempat dari 18 peserta, kami sempat berada di nomor 17, dan alhamdulillah pada tahun itu kita menyelesaikan game di urutan ke-5 atau ke-6 kalau nggak salah di tahun 2016 itu. Tahun 2017 kita sudah lepas dari sanksi FIFA dan akhirnya kita melaksanakan sistem kompetisi resmi. Pada saat ini PSM selalu dianggap adalah tim yang berada di papan tengah, yang punya prestasi ya kira-kira di bawah 5 besar lah pada saat itu. Dan alhamdulillah di tahun pertama kita memasuki liga di tahun 2017, alhamdulillah kita finish di posisi ketiga dan menjadi salah satu kandidat juara pada saat itu. Tahun 2018 kita mengulang lagi itu, dan alhamdulillah tahun 2018 kami berada di posisi kedua, dan alhamdulillah itu pun sudah hampir juara. Di tahun 2019 digelarlah yang namanya Piala Indonesia yang mempertemukan seluruh tim yang ada di Indonesia dari Liga 3, Liga 2 sampai Liga 1. Dan disinilah menjadi puncak kejayaan PSM pada saat itu, karena setelah 19 tahun kita tidak pernah mendapatkan juara. Alhamdulillah tahun 2019 kami menjadi juara Piala Indonesia, dan ini benar-benar memberikan dampak yang sangat baik dan memberikan positioning yang sangat baik untuk tim PSM sebagai sebuah perusahaan yang memberikan kembali kejayaan sepak bola yang ada di Sulawesi Selatan. Dan sekedar kita ketahui, di Liga Indonesia yang merupakan kasta tertinggi Liga Sepak Bola Indonesia itu, klub yang ada dari Pulau Sulawesi cuma satu-satunya PSM Makassar. Dari Indonesia Timur kami berdua dengan Persipura Jayapura. Nah, setelah itu masuk masa pandemi. Pandemi ini ya mengakibatkan berangsur-angsur peta sepak bola sedikit bergeser. Kenapa? Karena pandemi ini sangat berdampak terhadap keuangan klub.
keuangan klub karena pemain masih dalam status kontrak, pemain masih dalam jadwal pertandingan, tapi semua harus dibatalkan dan sebagainya. Bahkan tidak ada penonton yang bisa datang ke stadion. Bahkan lebih ke depannya lagi bahwa liga diberhentikan, sehingga kita harus berurusan dengan yang namanya para pemain-pemain yang telah mengikat kontrak dengan kita. Nah, tetapi ya inilah bagian-bagian yang sangat krusial yang harus kita lewati. Pada saat itu hampir terutama PSM ya tentu bermasalah dengan masalah finansial pada saat itu. Tetapi ya pelan-pelan kita membenahi dan alhamdulillah hari ini setelah liga digulirkan kembali, kami masih eksis menjadi salah satu peserta di Liga Indonesia. Ya alhamdulillah hari ini kami telah menyelesaikan 10 pertandingan dan berada di dalam posisi 5 besar. Ya inilah sedikit pengalaman yang bisa saya ceritakan. Mungkin waktunya tidak banyak untuk menceritakan secara detail hal-hal detail yang akan yang akan kita dapatkan. Barangkali seperti itu Pak Nurharsa dan teman-teman dan Bapak Ibu serta teman-teman yang sempat join dalam acara ini, sedikit atau sekilas penjelasan saya terhadap dunia sepak bola pada kesempatan sore hari ini. Barangkali begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sebelum saya berpindah ke diskusi, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat PSM Pape yang ke-106. Semoga makin jaya PSM-nya. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Ya. Selamat juga kemarin 3-0 buat adik-adik yang dari Tangerang, maaf dek ya. Nanti lain kali mungkin timnya karena ada mahasiswa bimbingan saya itu dari Untirta. Waduh, saya sedih melihat timnya semalam dek. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang lagi. Selamat buat ulang tahun PSM. Oke, ini ada beberapa pertanyaan, saya bacakan saja Pak Abdi. Yaitu pertama dari Nadila Laili. Pertanyaannya, apakah dalam mengelola sebuah klub sepak bola, hambatan apa yang selalu dialami? Mungkin langsung dijawab saja Pak. Jadi, mengelola klub sepak bola ini bukan cuma mengelola klubnya, tapi mengelola juga yang namanya supporter secara tidak langsung. Artinya apa? Artinya ada orang-orang yang begitu fanatik terhadap sebuah klub. Ya. Jadi pada saat mereka melihat klubnya tidak berprestasi, mereka akan bereaksi. Dan kalau mereka melihat klubnya berprestasi, mereka juga akan bereaksi. Nah, sehingga untuk mempertahankan ini dibutuhkan balancing yang sangat kuat, harus dibutuhkan kemampuan untuk menjaga ritme sehingga keadaan tim itu terus bisa memberikan kebanggaan kepada seluruh supporter-supporternya. Yang paling mendasar bahwa mengelola klub sepak bola ini adalah sebuah perusahaan yang sangat padat modal. Modalnya harus besar karena kita harus mengelola orang. Mengelola orang dengan bermacam-macam karakter juga ini sebuah pekerjaan yang tidak mudah. Boleh dari sana ngambil pemain ini jago semuanya. Tapi menyatukan jago ini, mencari figur yang tepat untuk menyatukan jago-jago ini menjadi sebuah daya ledak yang maksimum, ini juga dibutuhkan kemampuan untuk bisa melihat itu. Nah, sehingga saya sampaikan bahwa mengelola semua aspek untuk dikelola tentu ada hambatan-hambatannya. Tetapi di dalam sepak bola juga hambatannya seperti yang saya sampaikan tadi. Bahwa aspek permodalan, aspek human resources,
kepemimpinan. Ini harus menjadi satu bagian yang sangat penting dalam sistem pengelolaan sepak bola. Itu barangkali jawaban saya. Oke, terima kasih penjelasannya, Mbak Apik. Kemudian saya lihat di kolom chat ada pertanyaan dari mahasiswa Tronojoyo, Abdul Hakim ya. Bisa ditanya langsung? Kayaknya ini terlalu panjang pertanyaannya di chat. Bisa ditanya langsung aja deh ke Pak Apiknya. Kalau masih ada, silakan. Abdul Hakim dari Tronojoyo. Ya Pak, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Saya di sini mohon maaf tidak bisa on cam karena terdapat ada gangguan. Di sini saya ingin bertanya, kebetulan ada Pak CEO PSM Makassar. Ini sebuah momen yang langka bisa bertemu kepada Bapak CEO Makassar meskipun bertemu secara virtual. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Abdullah Kimanafi. Saya mahasiswa inbound dari Universitas Trunojoyo Madura. Asal saya yaitu Madiun. Kebetulan saya di sini juga adalah fans dari kedua tim, yaitu dari Persebaya dan juga dari Persib Bandung. Dan saya adalah salah satu orang yang mencintai olahraga sepak bola ini. Saya ingin bertanya, Pak, seperti yang sangat kita ketahui, yaitu PSM Makassar adalah salah satu klub yang patut diperhitungkan oleh kontestan yang lain. Di saat masa pandemi seperti ini, saya ingin bertanya kepada Bapak selaku CEO PSM Makassar, bagaimana caranya untuk bertahan dalam kondisi pandemi seperti ini? Dan bagaimana cara Bapak selaku CEO PSM Makassar agar bisa menarik perhatian dari branded atau sponsor untuk setia mendukung PSM Makassar dalam mengarungi kompetisi yang ada di Indonesia ini, khususnya BRI Liga 1. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kata yang kurang pantas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Adik Abdul Hakim. Abdul Hakim. Ya, sebentar Pak Apik, saya ini mau menyapa ada Pak DPL Bapak Muhammad Said juga dan Pak Fajar, selamat bergabung di inspiratif ini. Oke, mungkin saya langsung saja ke Pak Apik, silakan Pak. Iya, jadi sama dengan klub-klub sepak bola yang lainnya di masa pandemi ini, tentu kita bermasalah hampir semuanya, walaupun tidak semua, tetapi PSM salah satu klub yang kena imbas dari masalah pandemi ini. Dan untuk meyakinkan, untuk memberikan daya tarik kembali kepada para calon-calon sponsor, ya kita harus memperlihatkan bahwa kita harus membangun tim yang solid. Kita harus memperlihatkan bahwa kita harus mampu membangun sebuah tim yang punya harapan untuk bisa memberikan prestasi. Nah, untuk itu saya sampaikan kepada tim kepelatihan bahwa tolong di masa pandemi ini pasti kita akan revisi budget. Di awal kita akan revisi budget. Kita harus turunkan sekian persen budgetnya kita supaya kita bisa menjalankan sistem operasional prosedural yang ada di perusahaan ini bisa sesuai dengan budget yang kita sudah maksimalkan itu. Karena kalau di tahun-tahun sebelumnya mungkin sekian, ini kita turunkan supaya sehingga dalam proses mencari pemain itu kita lakukan renegosiasi dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah memberikan sebuah tim yang punya harapan untuk memenangkan, punya harapan untuk bisa menjadi pemenang di dalam setiap kontestasinya. Yang berikutnya, secara internal, ini sistem atau struktur keuangan yang ada di klub ini benar-benar harus dirubah. Dilakukan banyak sekali penyesuaian-penyesuaian, dilakukan banyak sekali penghematan-penghematan, dilakukan banyak sekali revisi-revisi anggaran. Sehingga pada saat
kita sudah menetapkan sebuah target atau kita sudah menetapkan budget tahunan kita, ini kita sudah bisa melihat kurangnya di mana, berapa kurangnya, berapa anggarannya, dari mana sumbernya dan sebagainya, ini diramu sehingga ke depan inilah yang menjadi pedoman kita untuk menjalankan di liga yang masih di dalam masa pandemi. Nah, seperti itu. Barangkali seperti itu sehingga untuk menjaga stabilitas di dalam klub ya ini harus dijaga benar-benar, bagaimana pembiayaannya, bagaimana supporting fasilitasnya dan sebagainya. Seperti itu barangkali dari saya. Ya, terima kasih Pak Api atas penjelasannya. Bagaimana Hakim? Bagaimana? Iya Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Semoga PSM kedepannya sukses selalu. Ewako. Ewako. Kemudian ini Pak Api ada pertanyaan dari Prihatini dari Universitas Singapura Bangsa Kerawang. Silakan Dek Prihatini untuk bertanya langsung. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya mohon maaf karena tidak bisa on cam. Di sini sedang hujan, jadi sinyalnya agak tidak stabil. Assalamualaikum sebelumnya. Perkenalkan nama saya Prihatini dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya izin bertanya, apa saja faktor yang mendorong atau memotivasi Bapak untuk terus survive hingga klub PSM Makassar bisa maju sampai saat ini? Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Langsung saja Pak Api. Baik, jadi ya faktornya tentu banyak. Tadi kalau dari faktor manajerial kita sudah sedikit singgung, faktor finansial, faktor dan sebagainya. Tetapi yang paling penting di dalam mengelola sistem klub profesional sekarang ini adalah bagaimana kita mampu membangun chemistry antara kita dengan seluruh elemen-elemen yang ada di dalam klub itu sendiri. Artinya apa? Artinya lagi-lagi saya sampaikan bahwa ini adalah sebuah tim. Ini adalah sebuah manajemen. Tidak boleh ada yang menonjol di dalam situ untuk memperlihatkan bahwa sayalah yang selalu menjadi pemegang kunci sentral dari segalanya. Nggak bisa. Bahwa dibutuhkan seorang leader, yes, sepakat kita. Tetapi kalau untuk memperlihatkan bahwa saya sendiri jago, udahlah. Tinggalkanlah persoalan itu ketika kita ingin membangun klub. Karena seluruh elemen yang ada di dalam sepak bola ini punya fungsi-fungsi dan tugas-tugas yang sama beratnya. Pemain bermain di lapangan, tetapi yang mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari sepatunya, bajunya, ada kitman. Untuk menjaga kebugarannya, ada tukang pijitnya, ada measure-nya. Untuk menjaga kesehatannya, ada dokternya. Untuk menjaga kalau cedera, ada fisioterapinya. Kayak gitu. Ada orang-orang lain yang terlibat di dalam suksesnya sebuah tim. Nah, orang-orang inilah yang harus kita jaga secara psikologi supaya mereka mau tetap berada dan tetap konsisten di dalam tugas-tugas mereka. Memahami bahwa saya punya tugas A. Jangan saya kitman atau tukang pijit mau berpikir menjadi pemain. Nggak bisa. Saya harus maksimalkan yang ada di tugas saya. Contoh, dokter tim. Bukan nanti sakit pemainnya terus nanti disamperin. Enggak. Setiap hari dokter ini sudah harus keliling menanyakan kondisinya. Hai pemain A, pemain B, pemain C, gimana kabarnya, ada kendala apa dan sebagainya. Itu setiap hari harus dilakukan untuk menjaga itu. Seperti itu. Nah, kalau energinya sudah positif dari dalam timnya, ya tentu ini sudah menjadi modal yang besar untuk sebuah tim. Sehingga ke depan, nah, kalau ininya back
bagian belakangnya atau bagian timnya sudah bisa bagus, ya ini modalnya untuk sudah bisa menjadi salah satu supporting untuk menjadi prestasi. Pada saat prestasinya sudah bagus, ya seluruh mata sponsor atau apapun namanya itu ya bisa lebih cepat untuk masuk dan memberikan support pada klub secara keseluruhan. Barangkali seperti itu jawaban saya. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawabannya. Ya. Kak Aca. Munafri, mohon maaf, saya izin take over dulu tugas Pak Nur Harsya. Saya dengan Bu Fatimah. Ini saya kembali lagi melihat di kolom chat ada pertanyaan dari Gita Karina. Sebenarnya ini sudah tadi juga diterangkan oleh Pak Munafri, yaitu tapi tidak apa-apa Pak, karena poin pertanyaannya mungkin adik-adik mau lebih mendengar lebih jauh lagi untuk penjelasannya. Bagaimana apa saja faktor yang apa tantangan terbesar yang telah Bapak hadapi dalam perjalanan karir Bapak? Jadi ada tadi ya riwayat karirnya, jadi apa saja tantangan terbesar yang telah dihadapi? Ya itu tadi tantangan terberatnya ketika kita tidak mampu memberikan prestasi yang baik, dan pasti para pencinta atau supporter itu ya harus kita buka ruang untuk berdiskusi dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah kalau faktor usaha yang ada di dalam perusahaan ini tidak berjalan dengan baik, ya ini tentu akan menjadi persoalan yang sangat besar. Karena lagi-lagi saya sampaikan tadi bahwa faktor keuangan ya akan menjadi hal yang sangat penting ketika kita akan membangun sebuah klub sepak bola dengan cara yang profesional dan modern. Ya, semoga bisa menjawab di kita. Kemudian saya lihat ada tadi siapa yang raise hand. Silakan adik-adik kalau misalnya ada yang mau ditanyakan langsung saja untuk raise hand atau ketik pertanyaan di pertanyaannya di kolom chat. Nah, ini silakan Akbar Prasetyo. Langsung bertanya saja, Dek. Terima kasih sebelumnya. Selamat ulang tahun kepada PSM yang 106, Ewako Pak. Ewako, makasih. Pak, saya mau tanya, kan Bapak kan sebagai CEO PSM itu kan menaungi PSM itu dari yang junior sampai senior atau hanya yang senior saja Pak? Misalnya kayak juniornya kan U16, U18 gitu. Sedangkan saya dulu waktu masih umur 16 pernah tanding lawan PSM di Sriwijaya Pak. Kalah 1-0. Jadi lagi-lagi saya sampaikan, jadi PSM Liga 1 ini yang menjadi front row-nya. Padahal lagi-lagi saya bilang di bawahnya ini banyak sekali elemen-elemen yang menjadi supportingnya, termasuk pembinaan pemain usia muda. Kita juga punya akademi. Dari PSM kita harus punya akademi di U18, U16 sampai ke SSB nantinya. Jadi kita tanganin semua ini. Bahkan dulu kebijakan sepak bola putri pun masuk dalam klub, tapi sekarang kalau saya nggak salah udah diambil oleh asosiasi provinsi, sehingga di dalam pola pembinaan itu kita mendapatkan tanggung jawab untuk menyiapkan generasi pelapis atau generasi yang akan memberikan supporting terhadap kehadiran pemain-pemain di klub Liga 1-nya. Jadi sekarang kami punya namanya PSM Academy yang menjalankan PSM di usia 19 dan usia 16. Nah, yang disupport oleh SSB yang ada di berbagai wilayah yang ada di Sulawesi Selatan maupun di luar Sulawesi Selatan. Nah, akademi ini yang sekarang juga lagi bertanding.
sekarang juga lagi dalam proses kompetisi dan pusatnya kami pusatkan di Kota Mamuju, Sulawesi Barat. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Munafri. Di sini juga Pak Munafri kami ada 5 orang barangkali dosen DPL. Selain saya, Pak Nurharsya, ada Pak Amirullah, Pak Said. Silakan mungkin DPL untuk kalau misalnya ada pertanyaan yang dimiliki, silakan Bapak-Bapak untuk raise hand. Pak Amirullah, Pak Said. Oke, saya lanjut lagi ke pertanyaan mahasiswa. Di sini saya lihat ada Adik Yolanda. Mungkin bisa langsung bertanya, Adik Yolanda. Iya, baik Ibu. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih atas sharingnya sebelumnya kepada Bapak Munafri. Izin bertanya, Pak. Di tengah kesibukan Bapak sebagai CEO dari PSM ini, tentunya banyak menguras tenaga, pikiran, bahkan menguras waktu yang mungkin kebersamaan bersama keluarga pun itu juga menjadi hal yang penting. Nah, bagaimana cara Bapak Munafri untuk mengatur itu agar keluarga tidak kehilangan sosok ayahnya yang tangguh berjuang di luar sana, tetapi masih tetap memiliki QTime dengan keluarganya. Mungkin itu saja Pak pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Yolanda. Saya ini ayah dari 5 orang anak. Dan mereka harus diberikan pengertian bahwa ada waktu untuk mengelola PSM Makassar dan ada waktu untuk bersama-sama. Dan ini saya atur bersama-sama. Bahkan tidak jarang anak-anak saya bawa pergi ke lapangan untuk menyaksikan pertandingan. Dan kebetulan bagusnya lagi bahwa istri saya juga suka bola. Nah, sehingga kadang-kadang pembicaraan di meja makan kami juga tidak jauh-jauh dari pembicaraan menyangkut masalah PSM. Kadang-kadang anak saya bertanya, kenapa PSM-nya kalah, pemainnya begini dan sebagainya. Ini harus kita berikan penjelasan-penjelasan yang masuk akal buat mereka. Alhamdulillah di dalam menjalankan ini juga, ya kita tentu tidak mungkin meninggalkan seluruh waktu kita ada di sana. Inilah juga tujuannya di dalam manajemen, kita membagi tugas seperti ini, ada bagian-bagian tersendiri yang bisa juga melakukan rutinitas dan ya inilah yang saya lakukan hari ini. Sampai hari ini alhamdulillah saya masih bisa membagi waktu sangat baik antara kegiatan mengurus PSM dan juga mengurus keluarga. Masya Allah, terima kasih Bapak atas jawabannya. Iya. Semoga bisa menginspirasi kami semua bahwasanya keluarga juga poin yang nomor 1 di balik kesuksesan kami. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih. Bapak narasumber dan juga adik mahasiswa. Selanjutnya saya undang lagi ke Bapak dosen PEL, ada Pak Amirullah, Pak Fajar, dan Pak Said. Atau mungkin perwakilan dari mahasiswa-mahasiswa DPL dosen. Silakan mahasiswa dari DPL Pak Amirullah, DPL Pak Fajar, dan DPL Pak Said, silakan untuk bertanya. Raise hand saja. Bagaimana adik-adik? Saya lanjut lagi, ada di kolom chat, ini ada Roni Purnama. Silakan adik Roni Purnama bertanya lagi. Secara langsung saja, Dek. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan untuk saya. Di sini saya ingin bertanya, Pak, tentang hal apa sih yang ada di klub PSM ini tuh yang something unik yang sehingga Bapak sampai memperjuangkan hingga jatuh bangun sampai saat ini. Sampai bisa sukses seperti ini tuh, Pak. Terima kasih. Ya. PSM ini hari ini menjadi klub tertua yang ada di Indonesia.
usianya sudah 106 tahun. Sangat sayang kalau klub sepak bola yang punya sejarah panjang, punya perjalanan panjang dalam jejak sepak bola nasional maupun internasional itu hilang begitu saja. Dan yang kedua, PSM ini juga menjadi identitas orang-orang Sulawesi Selatan, menjadi sebuah kebanggaan. Kita wajib untuk menjaga ini, menjaga marwah ini, sehingga klub ini tetap menjadi klub bukan melulu hanya sepak bola, tapi menjadi sebuah alat pemersatu di antara kita. Sehingga itulah yang mendasari saya kenapa kita harus memaksimalkan peran-peran kita supaya PSM ini tetap eksis menjadi klub yang bukan hanya menjadi klub sepak bola, tetapi menjadi klub kebanggaan kita sebagai pencinta sepak bola yang ada di Sulawesi Selatan. Seperti itu, Pak. Bagaimana, Adik Roni? Terima kasih Pak atas jawabannya. Ini mungkin Ibu Fatimah, pertanyaan terakhir dari peserta ini ada, itu tadi Roni ya? Oh, Roni sudah bertanya ya. Sudah. Oke. Kemudian dari Yolanda, ini pertanyaan terakhir mungkin buat Pak Api. Sudah, karena Pak. terbatas waktu juga. Silakan Yolanda. Sudah tadi, Pak. Sudah Yolanda. ya? Oke. Kalau begitu saya cukupkan mungkin pertemuan kita hari inspirasi hari ini, Pak Api. Saya minta terima kasih atas segala waktunya, memberikan materi inspirasi kepada adik-adik sekalian. Sebagai penutup mungkin satu pertanyaan dari saya, mungkin mewakili teman-teman DPL, yaitu terkait dengan Pak Api sebagai CEO PSM, juga sebagai Ketua Partai Golkar Kota Makassar, dalam menjalankan kedua aktivitas yang berat itu, bagaimana kira-kira Pak Api dapat membagi waktu mengurus PSM, mengurus partai, apakah kedepannya ini bisa bisa saling mengisi antara mengelola klub dengan mengelola partai. Itu dari saya, Pak Api. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Jadi sama-sama mengelolanya tidak jauh berbeda, sama-sama mengelola manusia. Kalau kita bicara mengelola manusia, ya tentu kita akan mengelola berbagai macam karakter yang ada di dalamnya. Tujuannya apa? Adalah tujuannya untuk, kalau di klub PSM, mengelola manusianya, menjaga supaya mereka mendapatkan hak dari kemampuan yang telah mereka lakukan, dan di partai juga kita mengelola manusia untuk mendapatkan bagaimana hak-hak sebagai warga negara itu bisa kita salurkan melalui sebuah lembaga yang namanya partai politik. Jadi ke depan dua-duanya kita bisa mengurus orang untuk memberikan kesejahteraan. Jadi saya pikir ini bukan hal yang bukan hal yang gampang, tetapi harus kita jalani untuk memang benar-benar bisa memperlihatkan bahwa kita berada di dalam zona untuk memberikan kemaslahatan kepada orang yang lebih banyak. Seperti itu barangkali, Pak Nur Hasyah. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Api atas waktunya, atas jawaban-jawabannya, atas komentar-komentarnya terkait dengan tema inspirasi kita hari ini. Semoga Pak Api ke depan sehat selalu, semakin sukses, dan menjadi inspirator bagi adik-adik sekalian ke depan. Mungkin ada adik-adik nanti setelah selesai mau juga mengurus klub sepak bola, bisa berguru ke
Pak Api bisa sudah mendapatkan sedikit ilmu dari beliau terkait tema kita juga hari ini, membangun olahraga menuai prestasi. Saya akhiri. Harusnya UNM bisa, Pak Cak, karena harusnya UNM bisa karena punya fakultasnya sendiri, punya lapangannya sendiri. Betul, Pak Pi. Ya, mudah-mudahan lah. Kita nanti support, PSM akan support. Amin. Terima kasih banyak. Nanti kami sampaikan ke pimpinan, Pak. Siap. Iya. Terima kasih banyak ini atas waktu sudah meluangkan waktu. Saya tahu Pak Api orang sangat sibuk. Dengan meluangkan waktunya saya bersama teman-teman DPR mengucapkan terima kasih banyak. Karena untuk persingkat waktu saja mungkin saya akhiri pertemuan kita Pak Api dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, sehat selalu. Amin. Benar Pak, kok belum